Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Pramita Surya Pradita, saya sendiri Adnan Fauzi, Gusti Febri Anggara, Dimas Sugianto, dan Hans Faiz Wiyadi akan membawakan tentang ikhtisar perusahaan, aktivitas, eksistensi perusahaan, sejarah, struktur organisasi, serta pembahasan dari PT Gudang Garam Tbk. PT Gudang Garam Tbk adalah sebuah perusahaan produsen rokok terbesar ke-6 di Indonesia. Produk kretek yang diproduksi oleh PT Gudang Garam adalah SKL, SKT, dan SKM. Seiring perkembangan zaman, perusahaan Gudang Garam ini telah tumbuh berkembang dengan tata kelola perusahaan yang baik tentunya. Perusahaan Gudang Garam memiliki PT yaitu PT Surya Medistrindo. PT ini bertugas untuk menjalankan distribusi produk sigaret Gudang Garam, dan PT ini ditunjuk sebagai distributor tunggal yang memegang kendali strategi distribusi dan field marketing di seluruh wilayah Indonesia. PT Surya Medistrindo ini bermarkas di Jakarta, telah tumbuh bertransformasi menjadi perusahaan distribusi rokok yang profesional dan modern. Berawal dari beberapa ribu karyawan, kini telah didukung oleh sumber daya manusia mencapai lebih dari 14.000 orang yang tersebar pada 12 kantor perwakilan regional dan lebih dari 180 kantor perwakilan area di Indonesia. Adapun daftar produk dari PT Gudang Garam yaitu dari sigaret kretek tangan Gudang Garam Merah, ada Gudang Garam Jaja, Gudang Garam Gold, Taman Sriwedari, Gudang Garam Spesial Deluxe, dan masih banyak lainnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang ikhtisar perusahaan, yang dimana PT Gudang Garam ini tentunya tidak terlepas dari peran penting sang pendiri, yaitu Surya Wino Wijojo. Beliau ini adalah seorang wirausahawan sejati yang dimatangkan oleh pengalaman dan naluri bisnisnya dia sendiri. Nah, dan dari itu di mata para karyawan, beliau bukan hanya berperan sebagai pemimpin, melainkan juga merupakan sosok seorang bapak, saudara, serta sahabat yang amat memperhatikan kesejahteraannya karyawannya sendiri. Dan Pak Surya Wino Wijojo ini meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus 1945 dengan meninggalkan kesan mendalam bukan hanya di mata karyawan, melainkan juga di hati masyarakat Kediri dan sekitarnya. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang ikhtisar perusahaan, yaitu tentang bentuk value. Dan di sini saya akan memperjelas untuk perusahaan yang sangat menghargai keragaman dalam lingkungan kerja yang dilandasi oleh sikap saling percaya dan saling menghormati, serta memiliki rasa tanggung jawab bersama untuk kemajuan dan reputasi perusahaan. Perusahaan tersebut merekrut atau mempekerjakan dan mengembangkan para karyawan atas dasar kualifikasi dan kompetensi yang disyaratkan bagi pekerja yang relevan. Di perusahaan tersebut memiliki komitmen untuk menyediakan kondisi kerja yang aman dan sehat. Perusahaan ini tidak akan menggunakan cara-cara kerja yang bersifat memaksa, seperti tidak mempekerjakan anak di bawah umur. Perusahaan ini memandang karyawan sebagai mitra usaha yang utama, dan karenanya perusahaan tersebut bekerja sama dengan karyawan demi mengembangkan dan memperkuat keterampilan, kemampuan setiap individu. Di perusahaan tersebut selalu menjalin komunikasi yang baik dengan para karyawan melalui sarana yang tersedia dalam perusahaan. Untuk visi dan misi, untuk visinya menjadi perusahaan terkemuka kebanggaan nasional yang bertanggung jawab dan memberikan nilai tambah bagi
para pemegang saham, serta manfaat bagi segenap pemangku kepentingan secara berkesinambungan. Untuk misi, catur dharma yang merupakan misi perseroan. Yang pertama, kehidupan yang bermakna dan berfaedah bagi masyarakat luas merupakan suatu kebahagiaan. Yang kedua, kerja keras, ulet, jujur, sehat, dan beriman adalah persyaratan kesuksesan. Yang ketiga, kesuksesan tidak dapat terlepas dari peranan dan kerjasama dengan orang lain. Yang keempat, karyawan adalah mitra usaha yang utama. Sejarah awal mula terbentuknya PT Gudang Garam Tbk. Gudang Garam Tbk ini sebuah perusahaan yang bergerak di bidang rokok yang sangat populer sekali di Indonesia. Perusahaan ini didirikan oleh Suryo Wino Wijojo atau bisa disebut Tejo Jin Hui pada tanggal 26 Juni 1958. Yang sekarang merupakan pemimpin atau CEO dari perusahaan Gudang Garam Tbk. Awal mulanya ia mendirikan perusahaan tersebut, beliau bekerja di perusahaan pamannya yang termasuk perusahaan rokok juga. Pada saat usia 35 tahun, ia mendirikan perusahaan sendiri di pabrik Gudang Garam Kediri, Jawa Timur. Perjalanan PT Gudang Garam 1958 ia dibentuk, lalu 1971 ia berubah menjadi firma. Semakin lama berkembang, sehingga dalam kurun waktu 2 tahun perusahaan tersebut merubah menjadi perseroan terbatas atau bisa disebut juga PT. Lalu semakin lama perusahaan tersebut semakin berkembang. 1979 perusahaan tersebut mengembangkan sebuah jenis mesin baru, yaitu produk Secret Kretek. Lalu pada tahun 1990 ia membuka untuk saham-saham di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya yang mengubah statusnya menjadi PT Gudang Garam Tbk. Lalu pada tahun 2002 Gudang Garam memproduksi jenis rokok baru, yaitu Kretek Mil yang ada di Pasuruan, Jawa Timur. Selain itu, dia juga mendirikan anak perusahaan baru yang bernama PT Suryo Madistro pada tahun 2002. Perusahaan ini menjalankan distribusi rokok Secret Kretek Gudang Garam dengan 3 perusahaan distribusi lainnya. Lalu semakin berkembang, tahun 2013 perusahaan tersebut mencatat luas tanah sekitar 208 hektar yang terletak di Kabupaten Kediri serta Pasuruan. Itu pada 2013. Mulai beroperasi kembali di Gedung Jakarta untuk menunjang proses produksi yang semakin progresif. Semakin lama perusahaan tersebut menjadi perusahaan tersukses yang ada di Indonesia. Lalu pada tahun 2018 perusahaan tersebut merayakan hari ulang tahun perusahaan tersebutnya yang ke-60 tahun. Lalu tahun sekarang perusahaan tersebut menjadi perusahaan tersukses dan pemasukan pajak terbesar di Indonesia. Struktur organisasi. Struktur organisasi yang dianut oleh PT Gudang Garam Tbk adalah struktur organisasi garis. Yang pertama, pemegang saham perusahaan. Di bawah pemegang saham perusahaan ada Dewan Komisaris dan Direksi. Dewan Komisaris adalah badan non-eksekutif yang mewakili seluruh pemegang saham dan berperan mengawasi manajemen perusahaan. Dewan Komisaris beranggotakan sedikitnya 3 orang, ada Presiden Komisaris, Komisaris, dan Komisaris Independen. Berikutnya Direksi. Di bawah Direksi ada Presiden Direktur dan Kepala Audit Internal. Dewan Direksi sendiri memiliki tugas, yaitu 1. Memimpin dan mengurus perusahaan sesuai dengan kepentingan dan tujuan perusahaan. 2. Menguasai, memelihara, dan mengurus kekayaan, dan direksi juga mengatur pola pembagian tugas masing-masing. Di bawah Presiden Komisaris ada Komite Audit. Komite Audit adalah komite independen yang anggotanya ditunjuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Tugas utama Komite Audit adalah membantu Dewan Komisaris memastikan berjalan dan terpeliharanya praktik tata kelola perusahaan serta pengawasan perusahaan yang mencukupi. Selanjutnya, di bawah Direktur dan Direktur Independen
ada sekretariat perusahaan, kepala divisi akuntansi, kepala divisi SKM, kepala divisi gempol, kepala divisi percetakan Kediri, kepala divisi pelayanan umum, kepala divisi pengembangan sistem informasi dan aplikasi, kepala divisi teknik, kepala divisi pengelolaan, kepala direktorat pemasaran, dan kepala divisi supply chain. Selanjutnya pembahasan. 1. Perencanaan. Dalam perencanaan terbagi menjadi 4. Pertama, strategi dalam bidang produk pemasaran. Semakin ketatnya persaingan, khususnya produk rokok, sehingga perusahaan harus mampu menjaga kualitas bahan baku. PT Gudang Garam Tbk Kediri merupakan perusahaan yang memproduksi rokok kretek dengan tujuan produk yang diproduksi dapat dinikmati oleh seluruh lapisan konsumen. Untuk menjaga kualitasnya, maka harus diperhatikan bahan bakunya, seperti cengkeh, tembakau, dan bahan lainnya. Dan harus diperhatikan juga cara proses produksinya. Yang kedua, ada strategi harga. Kebijakan penetapan harga yang ditetapkan oleh PT Gudang Garam Tbk Kediri bertujuan untuk merangsang dan mempengaruhi minat konsumen untuk melakukan pembelian maupun agen, subagen, outlet untuk menjual hasil produksi perusahaan sebanyak mungkin sehingga target penjualan dapat terpenuhi. Selanjutnya, strategi dalam hal promosi. Ada 2 cara untuk melakukan promosi. Pertama, melalui media periklanan, penyebaran pamflet, brosur, dan stiker. Kegiatan promosi yang kedua, melalui personal selling untuk memperkenalkan produk rokok Gudang Garam Internasional secara langsung kepada konsumen. Dengan penggunaan kegiatan promosi melalui personal selling, perusahaan dapat lebih dekat dengan konsumen dan dapat secara langsung mengetahui kebutuhan serta keinginan konsumen. Yang terakhir, yaitu tempat atau saluran distribusi. Penetapan saluran distribusi oleh PT Gudang Garam menggunakan saluran distribusi pendek yaitu tenaga sales dari perusahaan yang terbagi dari 2 sales, yaitu dropping dan canvas, yang bertugas menyalurkan produk perusahaan baik kepada pengecer maupun pedagang besar. Pengelolaan atau perorganisasian, di mana dalam PT Gudang Garam sendiri, untuk mencapai penilaian tadi, yang pertama ada Dewan Komisaris, yaitu menjalankan fungsinya itu sangat baik di tahun 2020 kemarin, meliputi pemeriksaan dengan cermat rencana strategis, penilaian dan pengelolaan risiko, meninjau kerja komite audit, menelaah kebijakan, sumber daya manusia dan hubungan dengan karyawan. Selanjutnya ada Dewan Direksi. Dia memimpin perusahaan dengan sangat baik sesuai dengan kepentingan perusahaan dan tujuan perusahaan. Dan ada Departemen Marketing. Ini yang sangat penting untuk mencapai perencanaan yang tadi, yaitu untuk memperketingkan ke pelanggan, investor, atau komunitas, sambil menciptakan citra penyeluruhan yang mewakili perusahaan PT Gudang Garam secara positif. Dan ada karyawan. Di sini karyawan untuk sebagai tugas pelaksanaannya, tugas lapangannya. 3. Kepemimpinan. Di sini PT Gudang Garam selalu mempertahankan kualitas sumber daya manusianya, yaitu melalui pembinaan pegawai. Ada in-house, dengan seluruh pegawai PT Gudang Garam mengikuti in-house untuk meningkatkan disiplin dan kinerja pegawai di PT Gudang Garam. Training sendiri agar membentuk tenaga kerja yang terampil di PT Gudang Garam dan mengedepankan keterbukaan dan transparansi antara karyawan, entah dengan atasan maupun dengan bawahan. Dan ada seminar, pendidikan, dan pelatihan studi banding baik di dalam negeri maupun di luar negeri. 4. Pengawasan. PT Gudang Garam dilaksanakan dengan perorganisasian dengan rapi dan teliti. Terbukti dengan penjualan produk 2019 yaitu mencapai 110.523.819.000 dan 2020 yaitu 114.477.311.000. Hal ini menunjukkan kinerja yang bagus dari karyawan karena terjadinya peningkatan penjualan serta pelayanan yang cukup baik bagi setiap pelanggannya, sehingga mendapatkan selalu meningkat setiap tahunnya.
dan diharapkan akan terus meningkat dan berkembang untuk masa yang akan datang di perusahaan PT Gudang Garam tersebut. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.